Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anastasia Cendekia dari kelas 5D Humas dengan NIM 66621901444 jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang problematika komunikasi pada pandemi COVID-19. Pada bab 1 pendahuluan, saya menuliskan bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berbagai bencana selalu melanda setiap tahunnya. Selama 2018 tercatat 1.999 kejadian bencana di Indonesia dan tercatat 3.548 orang meninggal dunia menurut data BNPB pada tahun 2018. Sejak awal tahun 2020, seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dan pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana alam. Beberapa pengalaman pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam memudahkan penanggulangan bencana di Indonesia sendiri ketika tsunami yang melanda Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, di mana ketika itu semua jaringan terputus, namun para relawan maupun para korban tidak habis akal untuk mengoptimalkan internet sebagai jalur komunikasi untuk menyebarkan dan menginformasikan kondisi pada saat itu melalui blog, website, email, chat, dan lain-lain. Dampaknya adalah bantuan dari dalam dan luar negeri cepat tersalurkan dan relawan pun terus berdatangan untuk mengevakuasi jenazah para korban yang meninggal akibat bencana itu. Selanjutnya pada bab 2, yaitu berisikan tentang penanggulangan bencana harus didukung dengan berbagai pendekatan baik soft power maupun hard power untuk mengurangi resiko dari bencana. Soft power merupakan perbaikan mental, kayak seperti trauma gitu. Sedangkan hard power itu pembangunan publik kayak halte, rumah, musola atau masjid, gereja, dan yang lain-lain. Komunikasi mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik ataupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 ayat 66 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut HADU pada tahun 2008 menyatakan bahwa terdapat 4 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif, yaitu yang pertama, customer focus. Memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam hal ini pelanggan itu masyarakat dan juga relawan. Yang kedua ada leadership commitment, yaitu pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam komunikasi. Yang ketiga ada situational awareness, yaitu komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Selanjutnya ada media partnership. Media seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Indonesia memang selalu menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin jika Indonesia hancur dan tersisa hanya debu, biayanya pun akan dikorupsi. Korban positif COVID-19 di Indonesia mungkin ada beberapa yang benar terpapar virus tersebut dan juga ada yang dipositifkan gitu. Diambil dari kisah nyata, saya mempunyai tetangga saya itu sakit demam dan pilek. Namun dalam beberapa hari tak kunjung sembuh, akhirnya berobatlah dia. Pas berobat, pihak rumah sakit ngomong gini, "Mas, mau dipositifkan saja apa enggak?" Positifkan di sini dalam artian COVID. Lalu petugasnya lanjut ngomong kayak gini, "Kalau misalkan masnya positif, akan mendapatkan bantuan sebesar," disebutkan nominalnya, dan itu nominalnya hampir berjuta-juta. Siapa yang nggak tergiur gitu? Apalagi kan di masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi keluarga tuh emang sangat menurun drastis gitu kan. Nah,
Dari sini dapat kita ketahui bahwa yang dikabarkan media massa mengenai korban positif COVID-19 merupakan hal yang tidak sebenarnya terjadi. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai dalam hal membaca, apalagi percaya tentang berita pada saat ini gitu, karena emang banyak yang hoax gitu. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya adalah solusi untuk problematika COVID-19 saat ini, yaitu yang pertama, memperbaiki komunikasi kebijakan, yang kedua, kelembagaan komunikasi juga wajib dibenahi, dan yang terakhir, memperbaiki diseminasi informasi dalam respon dinamika isu yang berkembang. Terakhir dari saya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga prokes, maskernya, hand sanitizer-nya, jangan suka keluar-keluar dulu kalau emang nggak penting, tetap stay safe semuanya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.